Pernah dengar istilah kakek ibu? Kalau belum pernah, tenang aja. Karena meskipun metode ini sudah berusia lebih dari 100 tahun dan berasal dari Jepang, banyak orang yang belum mengenalnya. Padahal, menariknya, kakek ibu itu bukan cara untuk cepat kaya, bukan strategi investasi, bukan teknik trading, dan juga bukan rahasia miliarder Jepang. Kakek ibu hanyalah sebuah cara sederhana untuk mengelola uang. Sederhana sekali, sampai mungkin kalau kamu mendengarnya, kamu mungkin akan berkata, "Loh, kok cuma begini?" Tapi justru karena kesederhananya itulah, metode ini mampu bertahan lebih dari 1 abad. Di era sekarang, ketika belanja bisa dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan jari, ketika ada promo setiap hari, setiap minggu, dan pay later yang membuat pengeluaran terasa ringan, banyak orang sebenarnya mengalami masalah yang sama. Bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak sadar kemana uang mereka pergi. Gaji masuk, saldo bertambah, belanja ini dan itu. Dan uangnya habis. Lalu, tanpa terasa, akhir bulan datang dan uangnya habis. Pertanyaannya, habis untuk apa? Tidak sedikit orang yang kesulitan menjawabnya. Nah, kakek ibu ini hadir untuk menjawab pertanyaan sederhana itu. Bukan dengan aplikasi canggih, bukan dengan rumus yang rumit, tetapi dengan sebuah kebiasaan yang membuat kita lebih sadar terhadap setiap rupiah yang keluar dari kantong kita. Lalu, sebenarnya apa itu kakek ibu? Kenapa metode yang lahir lebih dari 100 tahun lalu ini masih dibicarakan sampai sekarang? Dan apakah metode ini masih relevan di zaman Kris, e-wallet, dan pay later? Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, channel ini didedikasikan untuk membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi, jika menurutmu channel ini membawa manfaat, bantu channel ini untuk terus berkembang agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek finansial. Oke? Kita lanjut. Coba pikir sebentar, kalau aku bertanya berapa penghasilanmu bulan lalu, kemungkinan besar kamu bisa menjawabnya. Tapi, kalau aku bertanya berapa uang yang kamu habiskan untuk jajan bulan lalu, berapa uang yang keluar untuk kopi misalnya, berapa uang yang habis karena tergoda promo misalnya, berapa uang yang keluar untuk ongkir. Nah, disinilah banyak orang yang mulai bingung. Aneh ya? Kita bekerja keras mencari uang, tapi seringkali tidak tahu kemana uang itu pergi. Banyak orang mengira masalah keuangan mereka adalah penghasilan yang kurang besar. Padahal, belum tentu juga. Karena ada orang yang penghasilannya naik 2 kali. Tetapi kondisi keuangannya tidak berubah. Dulu gajinya 5 juta, habis. Sekarang gajinya 10 juta, habis juga. Dulu ingin punya motor, setelah punya motor ingin punya mobil. Setelah punya mobil, ingin mobil yang lebih bagus lagi. Penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Akhirnya, saldo rekening tetap tidak bertumbuh. Tanpa sadar, kita masuk ke dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Dan kakek ibu mencoba menghentikan perlombaan itu. Kalau dijelaskan sesederhana mungkin, kakek ibu adalah kebiasaan untuk bertanya kepada diri sendiri, kemana uangku pergi? Inti dari kakek ibu ya ini, kemana uangku pergi? Itulah inti dari kakek ibu. Banyak orang mengira kakek ibu adalah teknik keuangan yang rumit. Padahal, tidak. Kakek ibu hanya mengajak kita untuk sadar terhadap setiap pengeluaran.
Karena kenyataannya uang jarang habis karena satu keputusan besar. Uang biasanya habis karena ratusan keputusan kecil. Tapi sering. Ratusan keputusan kecil yang tidak pernah kita perhatikan. Satu kopi, satu ongkir, satu jajan, satu check out, satu langganan aplikasi. Kelihatannya memang kecil, tapi ketika dikumpulkan selama 1 bulan, jumlahnya bisa sangat besar. Kebanyakan orang menjalankan keuangan seperti ini. Gajian, belanja, bayar tagihan, jajan. Kalau ada sisa, baru ditabung. Masalahnya, seringkali tidak ada yang tersisa, karena pengeluaran selalu bisa menyesuaikan jumlah uang yang tersedia. Kalau punya uang 5 juta, habis 5 juta. Kalau punya 10 juta, bisa habis 10 juta juga. Maka kakek ibu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan menurutku, ini bagian yang paling penting. Jangan bertanya berapa yang tersisa untuk ditabung. Tapi, tanya berapa yang ingin ditabung. Perhatikan bedanya. Kalau target tabungan sudah ditentukan sejak awal, maka pengeluaran harus menyesuaikan, bukan tabungan yang menyesuaikan pengeluaran. Sekarang kita bicara soal musuh terbesar keuangan banyak orang, bukan inflasi, bukan resesi, bukan krisis ekonomi. Tetapi kebocoran kecil yang dilakukan setiap hari. Misalnya kopi 25.000, jajan 20.000, ongkir 15.000, cemilan 20.000. Totalnya sudah 80.000 sehari. Kelihatannya tidak banyak, tapi coba kalikan 30 hari. Hasilnya 2,4 juta. Dan itu baru dari satu kebiasaan. Belum termasuk langganan aplikasi, belum termasuk promo yang tidak direncanakan, belum termasuk barang-barang yang dibeli hanya karena diskon. Makanya, banyak orang merasa uang mereka menghilang. Padahal, uang itu tidak hilang. Uang itu pergi sedikit demi sedikit. Seperti ember yang bocor. Lubangnya kecil, tetapi karena dibiarkan terus-menerus, akhirnya ember menjadi kosong. Lalu mungkin ada yang berpikir, metode ini kan sudah tua. Emang masih relevan sampai sekarang? Menurutku, justru sekarang lebih relevan. Karena tantangan mengelola uang hari ini jauh lebih berat dibanding dulu. Dulu kalau mau belanja harus keluar rumah. Sekarang cukup buka aplikasi. Dulu harus membawa uang tunai. Sekarang tinggal scan kris. Dulu harus menunggu gajian. Sekarang ada pay later. Dulu kita mencari barang. Sekarang barang yang mencari kita. Lewat iklan, lewat media sosial, lewat notifikasi, lewat algoritma yang tahu apa yang kita suka. Akibatnya, uang keluar semakin mudah. Dan ketika uang keluar semakin mudah, kesadaran terhadap uang menjadi semakin penting. Inilah alasan filosofi kakek masih sangat relevan sampai hari ini. Tapi tentu saja kakek bukan metode yang sempurna. Ada kekurangannya. Mencatat semua transaksi itu membosankan. Hari pertama mungkin semangat. Hari ketiga masih semangat. Minggu kedua mulai malas. Bulan berikutnya berhenti. Dan itu wajar. Karena manusia memang tidak suka pekerjaan yang berulang. Karena itu, menurutku yang perlu kita tiru bukan bentuknya, tapi filosofinya.
Kalau mau mencatat di buku, silahkan. Kalau mau pakai spreadsheet, silahkan. Kalau mau pakai aplikasi keuangan, juga silahkan. Yang penting bukan medianya. Yang penting kesadarannya. Karena tujuan Kakebo bukan membuat catatan yang cantik. Tujuannya adalah membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Ini bagian yang menurutku sangat penting. Banyak orang ingin belajar saham, belajar investasi, ingin belajar bisnis. Tapi seringkali mereka melompati fondasi yang paling dasar, yaitu kemampuan mengelola uang. Coba pikirkan, kalau hari ini kamu tidak tahu kemana uang 5 jutamu pergi, apa yang membuatmu yakin akan mengelola 50 juta dengan lebih baik? Kalau hari ini uangmu selalu habis tanpa jejak, apa yang membuatmu yakin bahwa lebih banyak uang akan otomatis menyelesaikan masalah? Karena kenyataannya lebih banyak uang seringkali hanya memperbesar kebiasaan yang sudah ada. Kalau kebiasaannya boros, maka uang lebih banyak bisa membuat orang lebih boros. Lebih banyak uang, lebih boros. Kalau kebiasaannya disiplin, maka uang lebih banyak bisa membuat seseorang lebih kaya. Jadi, sebelum bicara investasi, sebelum bicara return, sebelum bicara cuan, ada satu pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Apakah aku benar-benar tahu kemana uangku pergi? Jadi apakah Kakeibo masih relevan? Menurutku sangat relevan. Bukan karena metode ini ajaib ya. Bukan karena bisa membuat seseorang kaya dalam semalam. Tetapi karena Kakeibo mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar, yaitu kesadaran ini. Kesadaran bahwa setiap rupiah yang keluar dari dompet kita seharusnya memiliki tujuan. Kesadaran bahwa menabung bukanlah sisa dari pengeluaran, melainkan pengeluaran yang direncanakan sejak awal. Dan kesadaran bahwa kondisi keuangan seringkali berubah bukan karena kita mendapat lebih banyak uang, tetapi karena kita mulai memahami kemana uang yang sudah kita miliki pergi. Karena pada akhirnya masalah keuangan banyak orang bukanlah kurangnya uang, melainkan kurangnya perhatian terhadap uang. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting yang bisa kamu tanyakan malam ini bukan bagaimana caranya menjadi kaya, tapi aku diminta menjelaskan kemana uangku habis bulan lalu. Apakah aku bisa menjawabnya? Kalau jawabannya belum bisa, mungkin inilah saat yang tepat untuk mencoba filosofi Kakeibo ini. Karena perjalanan menuju kondisi keuangan yang lebih baik seringkali dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, menyadari kemana uangmu pergi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.